Swastiastu, sahabat CPTV dimanapun kita berada. Kali ini kita berada di area suci Puro Dalam Balingka. Oke, sahabat CPTV, selamat menikmati liputan kita kali ini. Pemirsa JPTV, kali ini kita sudah berada di pelataran parkir Puro Dalam Balingka. Hawanya cukup sejuk dan hawa spiritual sudah terasa di areal ini. Sebelum tangkil kejuruan, kita tahap pertama sembahyang di Pelinggih Saraswati yang ada di pintu masuk Puro Dalam Balingka. Nampak suasana hening di areal Pelinggih di Pelinggih Saraswati ini. Kita dapat bersemedi sejenak memohon kerahyuan sebelum tangkil ke Poyogan Ide Bataro sana melinggih ring Puro Dalam Balingka. Setelah melakukan persembahyangan di Pelinggih Saraswati, kita akan melanjutkan perjalanan menuruni anak tangga menuju ke areal beji yang berada di areal Puro Dalam Balingka. Di Puro Beji di sini kita akan melakukan pembersihan jasmani dan rohani sebelum kita tangkil ke Ajang Ide ring Pelinggih Ratu Badara Badari sana melinggih ring Puro Dalam Balingka. Untuk mencapai beji, kita akan menuruni beberapa anak tangga untuk menuju ke dasar sungai yang di sana ada sebuah sumber mata air yang dialirkan ke beji yang ada di areal puro ini. Suasana di areal Puro Beji yang ada di areal Puro Dalam Balingkang ini cukup hening. Hawanya sejuk dan airnya lumayan dingin. Nah, setelah kita akan melakukan pengelukatan, kita akan merasakan kesegaran jasmani dan rohani sehingga kita pun akan siap untuk menghadap ke Ajang Ide sana melinggih ring Puro Dalam Balingka. Setelah selesai melakukan penyesuaian diri di Puro Beji, selanjutnya kita akan
menuju ke areal pura, dan kita juga akan memohon izin di pelinggih-pelinggih yang ada di sini untuk tangkil ke ajang itu. Semoga kita diberikan keselamatan dan kehayuan selama berada di areal pura ini untuk lunasi keselamatan dan kehayuan. Pura Dalam Balingkang berdiri megah pada lahan seluas 15 hektar di wilayah Desa Pekraman Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, untuk menuju ke Pura Dalam Balingkang harus turun dari Pura Puncak Penulisan menuju Banjar Paketan dan Desa Pekraman Sukawana. Dari Banjar Paketan menuruni jalan berliku dengan panorama yang indah di deretan Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung untuk menuju ke Pura Dalam Balingkang. Pura Puncak Penulisan merupakan hulunya Pura Dalam Balingkang, karena Pura Dalam Balingkang tepat menghadap ke Pura Puncak Penulisan. Pura Dalam Balingkang seolah-olah dikelilingi oleh tembok yang terdiri dari hubungan berupa perbukitan yang melingkari kawah Gunung Batur, terletak di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Di samping itu juga dikelilingi oleh Sungai Melilit yang merupakan sumber mata air bagi masyarakat sekitarnya. Pura Dalam Balingkang terletak di sebelah barat, kurang lebih 2,5 km dari pemukiman atau perumahan masyarakat Desa Pekraman Pinggan. Adapun sejarah Pura Dalam Balingkang akan kita bahas dari beberapa sudut pandang, diantaranya berdasarkan Purana Dalam Balingkang tahun 2009 dan berdasarkan mitos masyarakat di sekitar Pura Dalam Balingkang. Dan berikutnya berdasarkan kekawin Barong Landung. Nah, berdasarkan Purana Pura Dalam Balingkang 2009, Purana Pura Dalam Balingkang menyebutkan bahwa Maharaja Sri Haji Jayapangus beristana di Gunung Panarajon. Pada masa pemerintahannya, Maharaja Sri Haji Jayapangus didampingi oleh pamaisuri beliau yang bergelar Sri Prameswari Induja Ketana. Beliau Sri Prameswari Induja Ketana disebut sebagai putri utama yang sangat bijak. Beliau berasal dari Danau Batur yang merupakan keturunan Bali Mula atau Bali asli. Pada masa pemerintahan waktu itu, yang menjabat sebagai senopati keturunan adalah Empu Nirjamna. Beliau mempunyai 2 orang penasehat yang bergelar Empu Siwagandu dan Empu Lim. Empu Lim mempunyai dayang berwajah cantik bernama Kang Cingwi, putri dari Isu Bandar yang memperistri Jangir, yaitu wanita Bali. Setelah lama Kang Cingwi menjadi dayang Empu Lim, ada keinginan beliau Sri Haji Jayapangus untuk memperistri Kang Cingwi sekaligus diupacarai. Oleh karena demikian keinginan beliau, segeralah beliau Empu Siwagandu menghadap dan memberikan saran kepada Baginda Raja bahwa kehendak Baginda Raja memperistri putri Subandar yaitu Kang Cingwi tidaklah tepat, karena Baginda Raja beragama Hindu sedangkan Kang Cingwi beragama Buddha. Namun nasihat sang
Tuija tidak diindahkan oleh Baginda Raja. Marahlah Baginda Raja kepada Bagawantanya. Oleh kerana demikian, Empu Siwagandu tidak lagi menjadi penasehat di kerajaan Panarajon. Segeralah Baginda melangsungkan upacara pernikahan yang disaksikan oleh para rohaniawan dari agama Hindu maupun agama Buddha. Dan para pejabat seperti sang pemegat, para pejabat desa, dan para keramat. Setelah berapa lama upacara pernikahan berlalu, Isu Bandar mempersembahkan 2 keping uang kepeng atau pis bolong untuk bekal putrinya mengabdi kepada Baginda Raja. Selanjutnya kemudian hari, agar Baginda Raja menganugerahkan 2 keping uang kepeng atau pis bolong tersebut kepada rakyat beliau yang ada di seluruh Pulau Bali sebagai sarana upacaranya atau kurban sampai di kemudian hari. Berdasarkan kesepakatan Sri Haji Jayapangus dengan Kang Ciwi, marahlah Empu Siwagandu terhadap sikap Baginda Raja. Beliau, Empu Siwagandu, melaksanakan tapa berata memohon anugerah kepada para dewa agar terjadi angin ribut dan hujan lebat selama 1 bulan 7 hari. Karena memang benar-benar kusuk Empu Siwagandu melaksanakan tapa berata, maka benarlah terjadi angin puting beliung dan hujan yang sangat lebat. Musnahlah kerajaan Sri Haji Jayapangus di Panarajon. Beliau Sri Haji Jayapangus diiringi oleh sisa-sisa abdinya mengungsi ke tengah hutan, yakni ke wilayah desa Jongles. Di sana beliau dengan cepat merabas semak belukar dan hutan lebat, juga dilengkapi dengan upacara dan upakaryatnya. Bangunan suci kerajaan Baginda Raja sekarang bernama Pura Dalam Balingkang. Nah, kata dalam diambil dari kata tempat itu yang disebut Kuta Dalam Jongles. Adapun kata Balingkang diambil dari kata Bali, yaitu Baginda Raja sebagai penguasa jagat Bali Dwipa. Kata Kang sebenarnya diambil dari nama istri beliau yang bernama Kang Cingwi. Ada lagi disebutkan pada saat Baginda Raja mengungsi dari Panarajon ke tengah hutan, disebut Kuta Dalam. Di sana beliau berhasil memusatkan pikiran beliau sampai ke pikiran paling dalam atau dalam ning cita memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Beliau berhasil membangun keraton dan tempat suci di Kuta Dalam. Setelah beliau memerintah di Balingkang, kembali sejahteralah seluruh kerajaan Bali Dwipa. Lebih-lebih setelah didampingi oleh kedua permaisuri beliau yang selalu duduk di kanan kiri singgasana beliau. Adapun yang mendampingi atau mengabih di kanan bergelar Sri Prameswari Indujag Ketana, dan di kiri beliau bergelar Sri Mahadewi Sasangkajo Cina atau Kang Cingwi, serta para pejabat kerajaan dan para abdi atau rakyat beliau semuanya. Nah, berdasarkan mitos masyarakat di sekitar Pura Dalam Balingkang yang berkembang pada masyarakat di sekitar Pura Dalam Balingkang, diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Sri Jayapangus. Beliau beristana di Bukit Panarajon serta keraton beliau di Kuta Dalam. Mulanya saat beliau memerintah di Panarajon, beliau mempunyai seorang permaisuri bernama Dewi Mandul, atau seorang permaisuri yang tidak bisa melahirkan. Sri Jayapangus berkeinginan mempunyai seorang putra untuk meneruskan tahta atau kedudukannya di Panarajon. Namun, keinginan beliau tidak terkabulkan berhubung permaisuri tidak dapat melahirkan seorang putra. Suatu ketika, beliau berjalan-jalan di pasar Kuta Dalam. Beliau bertemu dengan seorang wanita yang berwajah cantik
yang merupakan putri saudagar dari Cina. Karena melihat kecantikan putri tersebut, maka ada keinginan beliau untuk mengawininya secara diam-diam tanpa melalui upacara yang disaksikan oleh para pejabat kerajaan maupun tanpa sepengetahuan permaisuri beliau, yaitu Dewi Mandul. Perkawinan secara diam-diam Sri Jayapangus dengan putri Cina tersebut diketahui oleh Batara Asiwa. Akhirnya Batara Asiwa mengusir Sri Jayapangus dari Panarajon karena kesalahan beliau yang melakukan perkawinan tanpa upacara yatnya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang raja. Sri Jayapangus yang diiringi oleh kedua permaisurinya menuruni bukit Panarajon, menelusuri hutan menuju arah timur laut pada saat hujan deras dan angin puting beliung. Beliau tanpa mengenal lelah terus melanjutkan perjalanan menuruni perbukitan dan akhirnya sampai di satu tempat yang bernama Gunung Lebih. Di sana beliau beristirahat dan melakukan pemujaan terhadap para dewa, memohon petunjuk serta memohon perlindungannya. Nah, ketika melakukan pemujaan, beliau mendapat sabda atau pewisik dari para dewa agar terus melanjutkan perjalanan sampai hujan dan angin reda. Apabila hujan dan angin mulai reda, maka di sanalah beliau diperintahkan untuk memasang suatu tanda dan membangun sebuah keraton. Pada saat beliau turun dari bukit Panarajon, dikenal dengan istilah Kute dalam Jongles. Oke, sahabat GPTV, kita berada di areal suci Pura Dalam Balingkang. Mengingat sabda atau pawisik dari para dewa, beliau terus melanjutkan perjalanan menuruni bukit Panarajon yang diiringi oleh kedua pramaisurinya. Akhirnya beliau sampai di satu tempat yang bernama Dharma Anyar, yaitu tempat pertapaan bagi orang suci, baik empu, maharsi, atau yang lainnya. Setibanya beliau di Dharma Anyar, hujan dan angin mulai reda. Akhirnya di Dharma Anyar, beliau membangun keraton yang dikenal dengan nama Balingkang. Di sana beliau kembali menata kerajaan seperti dahulu di Panarajon, serta didampingi oleh para senopati keturunan pejabat kerajaan dan kedua permaisurinya. Pernikahan Sri Jayapangus dengan putri Cina yang disebut-sebut Dewi Danuh melahirkan seorang putra yang bernama Maya Danawa. Maya Danawa dikenal dengan gelar Dalam Bedahulu yang beristana di Pejeng. Beliau berhasil dikalahkan oleh Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Lama-kelamaan bekas keraton Sri Jayapangus di Balingkang dijadikan tempat pemujaan atau tempat suci untuk memuja Sri Jayapangus dan kedua permaisurinya yang telah disucikan melalui upacara yatnya, hingga sampai sekarang dikenal dengan nama Pura Dalam Balingkang. Selanjutnya berdasarkan kakawin atau geguritan Barong Landung. Nah, keberadaan Pura Dalam Balingkang juga termuat dalam geguritan Barong Landung yang ditulis Inyoman Suprapto dalam tesis Cutaningrat 2010 sebagai berikut. Diceritakan seorang raja yang tersohor, bijaksana, dan banyak menulis prasasti-prasasti yang memuat tentang pelaksanaan upacara keagamaan. Beliau bernama Sri Haji Jayapangus. Tempat kerajaan beliau di Bukit Panarajon. Dalam pemerintahannya didampingi oleh seorang permaisuri yang bernama Dewi Danuh, putri dari keturunan Bali Mula. Lama-kelamaan datanglah seorang pedagang dari negeri Cina yang bernama Dewi Ayu Subandar bersama seorang putri cantik berkulit putih dan bermata sipit yang dikenal nama Kang Chingwi.
Kang Chingwi kemudian diangkat menjadi pelayan Empu Lim. Karena Kang Chingwi sering berada di keraton dan memiliki wajah yang sangat cantik, terpikatlah hati sang raja untuk memperistrinya. Dengan demikian, sang raja mengumumkan kepada penggawa kerajaan dan rakyatnya untuk mempersiapkan upacara perkawinan. Mendengar kabar sedemikian rupa, maka menghadaplah salah satu Bagawanta raja, yakni Empu Siwagandu. Sang Bagawanta raja menyarankan sang raja untuk tidak mengawini Kang Chingwi, karena raja tidak boleh memiliki dua permaisuri. Selain itu pula, Kang Chingwi beragama Buddha, sedangkan Sri Haji Jayapangus beragama Asiwa atau Hindu. Sang raja tidak mendengarkan nasihat sang Bagawanta raja dan tetap bersikukuh untuk menikahi Kang Chingwi, sehingga terselenggaralah upacara perkawinan tersebut. Karena sang Bagawanta merasa sarannya tidak diindahkan oleh Jayapangus, maka marahlah sang Bagawanta dan melaksanakan tapa berata menciptakan bencana, hujan lebat, gempa, dan bencana lainnya, sehingga hancurlah kerajaan beliau. Dengan kehancuran kerajaan beliau, maka dipindahkanlah kerajaannya ke Jongles atau Dalam Balingkang. Perkawinannya dengan Dewi Danuh memiliki seorang putra yang bernama Maya Denawa dan diangkat menjadi raja di Bedahulu. Sedangkan perkawinannya dengan Kang Chingwi tidak mempunyai keturunan. Karena lama tidak mempunyai keturunan, untuk melanjutkan pemerintahannya di Dalam Balingkang, sedangkan Dewi Danuh sudah moksa. Maka sang raja meminta izin kepada Kang Ching untuk bertapa di puncak Gunung Batur, seraya memohon anugerah agar dikarunia seorang putra. Sesampainya di puncak gunung, bertemulah dengan seorang putri yang sangat cantik, sehingga jatuh cintalah sang raja terhadap wanita tersebut. Dan lama-kelamaan sang raja tidak mengirim kabar ke keraton Dalam Balingkang. Maka disusullah oleh Kang Chingwi ke tempat pertapaan. Sesampainya Kang Chingwi di tempat pertapaan, dilihat sang raja sedang berkasih-kasihan dengan seorang wanita cantik. Melihat kejadian seperti itu, maka marahlah Kang Chingwi dan memaki-maki wanita tersebut, yang tidak lain adalah penjelmaan dari Dewi Danuh untuk menggoda tapanya sang raja. Karena merasa dirinya dimaki-maki oleh seorang manusia atau Kang Chingwi, maka marahlah sang dewi tersebut. Secepat kilat keluar api dari dahinya, dan api tersebut mengejar Kang Chingwi dan membakarnya, sehingga beliau pun meninggal. Dengan kematian Kang Chingwi, sang raja pun menjadi sedih dan berduka, sehingga disudahilah tapanya. Karena sang raja sebelumnya mengaku belum mempunyai istri kepada sang dewi, maka sang dewi memutuskan sang raja mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan akhirnya sang raja bernasib sama. Atas sepeninggal beliau berdua, atau sang raja dan sang permaisuri dari kerajaan, maka rakyatnya pun menyusul ke tempat pertapaan dan menemukan junjungannya sudah meninggal. Rakyat Dalam Balingkang menjadi sedih dan memohon kepada sang dewi untuk menghidupkan kembali kedua junjungannya. Melihat ketulusan hati permohonan rakyat Dalam Balingkang tersebut, maka sang dewi mengabulkan permohonannya, tetapi dalam bentuk lingga berupa barong landung da lanang istri. Kemudian sang dewi memerintahkan rakyat Dalam Balingkang untuk membawa kedua lingga tersebut ke Dalam Balingkang dan diberikan anugerah bahwa kedua lingga tersebut bisa memberikan perlindungan dari alam niskala atau memerintah dari alam niskala.
Sesampainya di dalam Balingkang, dibuatkanlah upacara agama. Baiklah pemirsa GPTV dimanapun Anda berada, demikianlah sejarah singkat dari keberadaan Pura Dalam Balingkang yang menggambarkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Haji Jayapangus sudah terjadi hubungan yang erat antara Siwa dan Buddha. Bahkan kedua tokoh agama dimaksud sudah dijadikan penasehat kerajaan, yaitu Empu Siwagandu, tokoh kerajaan atau tokoh ajaran Siwa, dan Empu Lim dari tokoh ajaran Buddha. Baiklah sahabat GPTV, demikian laporan atau liputan kita kali ini. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Pemirsa GPTV, demikianlah liputan kita di Pura Dalam Balingkang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur pemirsa GPTV semua. GPTV.